Harga beras makin meroket, PT Taspen tetapkan tunjangan beras dan pangan, pensiunan PNS dan keluarga per Maret tahun 2024, ini besaran dan syaratnya. PT Taspen Persero berperan penting sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang mengelola dana pensiun pegawai negeri sipil (PNS). Dengan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, PT Taspen terus berinovasi dalam menyediakan tunjangan yang mendukung kesejahteraan para pensiunan PNS. Salah satu bentuk pelayanan yang dihadirkan adalah penyaluran tunjangan keluarga dan tunjangan pangan. Tunjangan keluarga diberikan kepada pensiunan PNS yang masih memiliki tanggungan keluarga, dengan besaran yang bervariasi sesuai status dan jumlah tanggungan. Sementara itu, tunjangan pangan bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, dihitung berdasarkan jumlah anggota keluarga yang berhak menerima. Pemerintah, melalui PT Taspen, telah menetapkan aturan khusus dalam pencairan tunjangan pangan. Aturan ini membatasi maksimal anggota keluarga yang berhak menerima tunjangan pangan menjadi 4 orang, termasuk suami, istri, dan maksimal 2 orang anak. Kebijakan ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan tunjangan dan menghemat anggaran negara. Pada bulan Maret tahun 2024 ini, PT Taspen Persero berfokus pada penyelenggaraan jaminan pensiun bagi pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia, telah menetapkan besaran tunjangan pangan bagi pensiunan PNS dan keluarganya. Langkah ini menjadi berita penting karena mempengaruhi kesejahteraan ribuan mantan pegawai negeri, serta anggota keluarganya di seluruh Indonesia. Tunjangan pangan ini menjadi salah satu bentuk komitmen PT Taspen dalam menjaga kesejahteraan para pensiunan PNS yang telah memberikan pengabdiannya kepada negara selama bertahun-tahun. Dengan menetapkan besaran tunjangan pangan, PT Taspen berupaya memastikan bahwa kebutuhan dasar seperti makanan bagi pensiunan dan keluarganya tercukupi dengan layak. Berikut adalah besaran tunjangan pangan yang ditetapkan oleh PT Taspen per Maret tahun 2024. 1. Pensiunan PNS. Tunjangan pangan yang diterima oleh pensiunan PNS disesuaikan dengan masa kerja dan pangkat terakhir yang diemban sebelum pensiun. Semakin tinggi pangkat dan masa kerja, semakin besar pula besaran tunjangan yang diterima. 2. Keluarga pensiunan PNS. Selain tunjangan pangan untuk pensiunan PNS, PT Taspen juga menetapkan tunjangan pangan untuk anggota keluarga pensiunan PNS. Besaran tunjangan ini juga disesuaikan dengan kriteria tertentu, seperti status hubungan keluarga dan kebutuhan masing-masing keluarga. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh tunjangan pangan ini antara lain. 1. Memiliki status pensiunan PNS. Tunjangan pangan hanya diberikan kepada mereka yang telah resmi menjadi pensiunan PNS. 2. Pensiunan dan keluarga terdaftar dalam sistem Taspen. Penerima tunjangan pangan harus terdaftar secara resmi dalam sistem PT Taspen sebagai pensiunan PNS beserta anggota keluarganya. 3. Memenuhi kriteria tertentu. Besaran tunjangan pangan yang diterima juga dapat dipengaruhi oleh beberapa kriteria lain seperti status kesehatan, kebutuhan khusus, dan lain sebagainya. Keputusan PT Taspen untuk menetapkan tunjangan pangan ini tentu saja disambut baik oleh para pensiunan PNS dan keluarganya. Tunjangan ini diharapkan dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, terutama dalam membeli makanan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan kesejahteraan para pensiunan PNS dan keluarganya dapat terjaga dengan baik. PT Taspen sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas jaminan pensiun di Indonesia, terus berupaya memberikan yang terbaik bagi para pensiunan, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertahun-tahun kepada negara. Seperti diketahui, selain gaji pokok, pensiunan PNS berdasarkan peraturan pemerintah juga mendapatkan tunjangan pangan berupa beras. Namun, menurut Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Pemerintah, PP Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024, kenaikan gaji pensiunan PNS hanya berlaku untuk penghasilan atau gaji pokok saja, tidak termasuk tunjangan pangan. Anggaran tunjangan beras pangan pensiunan PNS 2024, pensiunan PNS menerima beberapa tunjangan di hari tuanya, seperti tunjangan suami istri dan anak maksimal 2 orang, serta tunjangan pangan berupa beras setiap bulannya.
Tunjangan pangan berupa beras itu diatur dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982. Regulasi tersebut menerangkan bahwa pensiunan PNS beserta keluarganya, menerima tunjangan pangan dalam bentuk beras masing-masing 10 kg untuk setiap orang setiap bulan. Sementara, untuk pensiunan ABRI TNI, menerima tunjangan pangan dalam bentuk beras sebesar 18 kg dan untuk keluarganya masing-masing 10 kg untuk setiap orang setiap bulan. Saat ini, harga pangan khususnya beras memang sedang melonjak naik, beras premium menyentuh harga Rp14.800 per kilogram, sementara harga beras medium mencapai Rp11.800 per kilogram. Tetapi, pemerintah hingga saat ini belum menetapkan atau menyesuaikan besaran anggaran untuk tunjangan pangan pensiunan PNS. Hal ini dikonfirmasi oleh PT Taspen selaku penyalur dana pensiunan PNS melalui jawaban komentar dalam salah satu postingan Instagram resmi mereka. PT Taspen mengungkap bahwa anggaran tunjangan beras yang diberikan kepada pensiunan PNS adalah sebesar Rp7.242 per kilogram. Tunjangan beras dibayarkan Rp7.242 per kilogram dan peserta mendapatkan 10 kg jika dinominalkan menjadi Rp72.420, tulis PT Taspen. Ketentuan pensiunan pokok PNS tahun 2024. Ketentuan kenaikan gaji pensiunan pokok PNS tahun 2024, sebesar 12% merujuk pada Pasal 4 PPRI Nomor 8 Tahun 2024. Ketetapan mengenai gaji pensiunan PNS saat ini masih menggunakan Peraturan Presiden PP Nomor 18 Tahun 2019, untuk setiap golong kenaikan gaji 12%, perkiraan rincian nilai gaji pensiunan terbaru seperti berikut. Golongan 1, 1A, Rp1.748.096 sampai dengan Rp1.962.128. 1B, Rp1.748.096 sampai dengan Rp2.077.264. 1C, Rp1.748.096 sampai dengan Rp2.165.184. 1D, Rp1.748.096 sampai dengan Rp2.256.688. Golongan 2, 2A, Rp1.748.096 sampai dengan Rp2.833.824. 2B, Rp1.748.096 sampai dengan Rp2.953.776. 2C, Rp1.748.096 sampai dengan Rp3.078.656. 2D, Rp1.748.096 sampai dengan Rp3.208.800. Golongan 3, 3A, Rp1.748.096 sampai dengan Rp3.558.576. 3B, Rp1.748.096 sampai dengan Rp3.709.104. 3C, Rp1.748.096 sampai dengan Rp3.866.016. 3D, Rp1.748.096 sampai dengan Rp4.029.536. Golongan 4, 4A, Rp1.748.096 sampai dengan Rp4.200.000. 4B, Rp1.748.096 sampai dengan Rp4.377.744. 4C, Rp1.748.096 sampai dengan Rp4.562.880. 4D, Rp1.748.096 sampai dengan Rp4.755.856. 4E, Rp1.748.096 sampai dengan Rp4.957.008. Namun, kebijakan ini mendapat kritik dari sebagian pensiunan PNS, terutama di tengah kenaikan harga beras yang signifikan. Di beberapa daerah,
Harga beras telah mencapai Rp16.000 per kilogram, meningkat dari harga sebelumnya sekitar Rp10.000. Kenaikan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat menengah ke bawah, yang anggaran dapurnya membengkak. Hingga Maret tahun 2024, pemerintah masih mempertahankan nominal tunjangan pangan sebesar Rp72.420 per orang per bulan, yang sebelumnya cukup untuk 10 kg beras per jiwa. Namun, dengan harga beras saat ini, nominal tersebut hanya mencukupi untuk 18 kg beras, sementara kebutuhan rata-rata sebuah keluarga adalah sekitar 40 kg per bulan. Ini berarti ada kekurangan sekitar 22 kg beras yang harus ditanggung sendiri oleh pensiunan PNS. Sebagai respons, pemerintah telah mengadakan pasar murah di berbagai daerah, menawarkan beras dan bahan pangan lainnya dengan harga yang lebih terjangkau. PT Taspen, dalam menghadapi tantangan ini, terus berupaya untuk menyesuaikan layanannya, agar tetap relevan dan bermanfaat bagi para pensiunan PNS, sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal negara. Demikian informasi tentang tunjangan beras dan pangan, dari Petaspen, semoga bermanfaat, dan terima kasih.